Jadi siap saji, artinya produk meja ya sudah siap digunakan. 40%-nya boleh kalau berupa raw material, karena lebih sustain, lebih tahan lama kalau sudah berupa kemasan. Kenapa enggak? Nah, ini saya sampaikan Pak Presiden. Terus juga soal aturan main secara internasional, saya sampaikan kalau kita ekspor ke dataran Eropa, benua Eropa di luar Inggris ya, kita selalu kena 16% tax-nya nih. Filipina melalui Spanyol 0%. Nah, ini kita perjuangkan terus. Kenapa demikian? Ada dampak positif dan negatifnya ya, soal bahwa bangsa kita sudah maju, terus sudah makmur, dihargai dari bahwa kita gimana? Kita anggota G20 ya. Cuma ada efek negatifnya nih Pak Perwakilan BI ini, setuju kan? Karena kita sudah dianggap mampu, akhirnya kita dikenakan pajak cukup besar Pak Gub. Ini kalau untuk urusan pajak internasional lebih baik kita nggak usah dianggap maju sih, kalau saya nggak apa-apa lah ya, nggak, jadi nggak usah dianggap kaya lah, biar kita kaya di negara kita sendiri. Jadi lebih kita utamakan apa yang bisa kita lakukan di negara kita. Nah, ini kita perjuangkan. Kalau atas pertanian, ini saya informasikan ke adik-adik ya, kita ada di Tokyo, ada di Washington, ada di Amsterdam, ada di Roma, coba ya, Helsinki, 14 negara. Saya mau tambah lagi. Sekarang hampir tiap 2 minggu sekali Pak Gub, saya zoom. Itu yang di luar negeri itu, apalagi yang di Amerika jam 1 siang di sini, di sana jam 1 pagi. Ini sering saya lakukan komunikasi. Tujuannya Pak Gub supaya mereka ini jelas mempunyai tupoksi. Apa nih sasarannya? Apa inovasinya? Saya suka berkelakar juga. Jangan-jangan lebih besar dia gajinya dari Pak Wamen, Pak Gubernur. Karena negara 4 musim ya, terus lebih landai lah. Nah, ini sekarang nggak bisa ya, karena perintah Pak Presiden juga. Saya sampaikan, Pak, ini cita-cita Bapak, kita jadi sandaran pangan dunia ini harus dimulai dengan begini ya. Kenapa begitu? Kenapa enggak kayak tadi soal porang, siapkan hilirisasinya ya. Untuk produk porang aja ada beras porang, ini misal ya, terus tepung porang, konjek chip ya, macam-macam. Sorghum, saya ini Bapak Sorghum Indonesia Pak, diminta Pak Presiden. Satu lagi, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Agrikultur Jagung, MAJ. Jadi ini banyak sekali produk-produk alternatif. Sebenarnya udah dari dulu sebelum saya membantu Presiden sebagai member of kabinet, saya udah usulkan juga. Kalau kita terlalu tergantung di satu produk ya, kayak gandum ini, ya sudah. Begitu tadi Pak Gubernur bilang ada pergerakan internasional, satu negara dengan negara lain nih saling embargo, takut berimbas ke kita. Coba kalau kita udah siap, singkong ya, terus banyak sekali yang bisa dikembangkan. Terus makanya nggak usah berpikir susah-susah, artinya jangan yang sulitnya yang dipikirkan. Kami sekarang pemerintah hadir lebih membuka diri, program-programnya juga tepat sasaran. Kementerian Pertanian sendiri punya yang namanya AWR, Agriculture War Room. Sekarang hampir setiap hari dimanfaatkan untuk menyapa seluruh pegiat pertanian, peternakan, perkebunan di Indonesia. Jadi ini apa ya? Artinya transformasi yang pemerintah harapkan, Presiden, Wakil Presiden, kita semua ya, tanpa didukung masyarakat, apalagi anak-anak muda ini bisa nggak berhasil, ini akan menemukan jalan yang terjal sekali, buntu. Makanya kegiatan-kegiatan ini, walaupun tadi Pak Gubernur bilang baru jam 11 malam, ya betul, kami baru berteleponan akhirnya jam 11 malam karena berpikir tadinya ini jadi apa enggak ya Pak Gub ya. Hah? Gimana? Tanggal 28 saya sendiri masih sampai jam 10 malam sama Pak Menko Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, semalam. Nah, terus ternyata alhamdulillah bisa kita silaturahim di sini di hari yang baik ini. Apa tadi istilahnya Pak Bub, pengen lebih alami tapi masih pakai AC. Harusnya kebuka cuma 5 menit tapi bicara di sini. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita tidak selesai di sini,
ini ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur, ada Pak Wamen. Ya, ini nggak main-main ini. Jangan cuma pemerintahnya aja yang serius. Banyak sekali menemui hambatan di masyarakat malah nih kita. Jadi ini kalau saya pikir tadi optimisnya ini cuma karena komunikasi, Pak Gub. Ya, mudah putus asa baik pemerintah maupun masyarakatnya. Makanya saya berhimbau ini, menghimbau kepada diri kita semua, kita berhusnuzon, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Jadi jalan keluarnya ada, gitu loh. Ini anggaran ada, saya kasih tahu lagi nih, terakhir ya, karena ini mau sholat Jumat. Gratis kita, gerakan 3 kali ekspor kita, Pak Suban berapa Pak Suban? 600 triliun ya, 600 triliun. Anggaran kita Pak Gub refokusi. Saya protes ke Bu Sri Mulyani, udah negara juga lagi perlu dana yang lain karena kesehatan, coba. Tapi alhamdulillah kan, ternyata masyarakatnya sendiri yang saya sampaikan tadi tuh, karena kesadaran mana kalau 100% pemerintah nggak mungkin kita dapat penghargaan RRI ya, swasembada beras kemarin presiden menerima penghargaan itu di istana, nggak mungkin. Terus mana kalau yang 100% pemerintah? Paling kita program ya Pak Gub, kalau nggak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga kan nggak akan berhasil juga. Ini penting loh. Jadi rajin-rajin menghubungi kantor terdekat yang memang kewenangannya katakan pertanian, ada kepala dinas di sini provinsi, pasti juga kawan-kawan di kabupaten juga ada. Nah ini kan penting. Jadi lakukan saja. Kalau nggak ngerti tanya ke depannya. Pemanfaatan KUR, Presiden berharap 2023 ini lebih naik lagi. 2020 ditargetkan 50 triliun sampai 55,6, 114%. Ini saya kesampaikan nih ya. Jadi kalau sampai ada wah enggak tuh enggak, ya memang sporadis. Saya sampaikan Pak Presiden juga kan tanya, lah itu tapi kok di daerah masih ada yang belum, daerah ini. Karena memang belum masif, gitu loh. Masyarakatnya sendiri nggak terlalu antusias. Banyak hal lah. Di Aceh masih hukum kanun, ya, syariah, bank syariah alhamdulillah sekarang udah jalan, ya. Jadi banyak sekali. Kalau seandainya ini nggak termanfaatkan kan sayang. Pemerintah ini hadir memang tentu untuk membantu semua kegiatan masyarakat, mendorong masyarakat untuk lebih maju. Ya, tingkat kesejahteraan supaya naik. Kalau sektor pangan ini memang luar biasa. Walaupun kita warning juga, jangan sampai semua juga pindah ke sektor pangan, nanti yang lain nggak ada yang urus. Nah ini penting juga nih. Ya kalau semuanya ke pangan. Tapi sejauh ini sektor pangan memang menjadi idola. Karena di semua negara perlu. Saya ini nggak anti impor, ya. Walaupun saya yang pertama kali member of cabinet yang menolak impor beras di Indonesia. Boleh dicek tuh. Ya, Presiden belum instruksi waktu itu Pak Gub. Cuma saya yakin sekali bahwa cukup sebenarnya. Ya, di luar ya tentu kalau masih ada yang nakal-nakal impor-impor lepas ya itu kan kriminal ya artinya. Tapi yang jelas program pemerintah untuk swasembada beras jalan. Di Sumsel sendiri ya pasti lah Pak Gubernur lebih tahu dari saya nih detailnya gimana. Terus masalahnya mengidentifikasinya gimana, menyelesaikannya. Jadi memang luar biasa sebenarnya, ya. Cuma hilangkan rasa malas, apalagi generasi penerus bangsa ini, jangan malas-malas. Saya sampai sama Pak Gubernur, sama Pak Bupati dan yang lain-lainnya sampai begini nih, ya. Jauh, tapi alhamdulillah menyapa kawan-kawan milenial sekalian untuk lebih bergairah, giat, bertani, beternak, berkebun. Ini banyak deh yang bisa saya sampaikan. Tapi udah saya cukupkan dulu sampai di sini. Sisanya silahkan mencari informasi, mencari data kepada kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk keran ekspor kita, termasuk off farm kita. Ya, karena nggak semuanya juga nih kepengen jadi on farm. Ya, yang memang becek-becek, ada yang off farm. Off farm itu lebih ya kemasan, terus produk turunan, katakan mangga jadi keripik mangga, kulitnya jadi apa, diteliti jadi apa, gitu loh. Ayo silakan ya, mudah-mudahan
pertemuan kita, kedatangan kami ke sini membawa barokah untuk kita semua, juga membangkitkan semangat kita semua menjaga NKRI kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.